Halo kalian semuanya, kita senang sekali bisa baku dapa lagi di video edisi kali ini. Dengoni semua, semoga ngoni semua sehat dan kita tidak akan berlama-lama karena saat ini yang mau chit chat dengan kita ada dua narasumber yang super hot. Satu hot mommy, satu hot daddy. Kita langsung bilang Jo ini dari 3 negara, orang satu dari Seattle, satu dari Bangkok, satu dari New York. Ibu Yvonne Mewengkang. Halo, dan kemudian di Bangkok ada iya 2 negara, sorry. Ini host, sama-sama host, orang mantan host semua, jadi semua sangat kritis. Dan dari Bangkok ada Modi Sumaiku. Selamat pagi kalau di Bangkok ini, Kang Mod. Itu di Phuket ya pagi sama kayak Bangkok sampai. Oh, Phuket itu dari Bangkok berapa jam, Dang? Dari Bangkok sama dengan Jakarta Bali. Oh, Phuket kan Balinya Thailand. Aduh, mau mulai promosi tuh Bangkok. Oke, kalau aktivitas dan sekarang ini apa ini dia di new normal ini? Bagaimana ngoni dua aktivitas Yvonne sebagai perkenalkan Jo sendiri, Kang. Perkenalkan, nama saya Yvonne Mewengkang. Modi jangan tertawa ngana. Mohon izin orang tampil di layar kaca malam ini bersama Bu Eka dan Pak Modi. Kita sekarang di New York, sekarang lagi kerja di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Ceritanya PNS yang lagi kerja di New York. Sekarang kalau kegiatan karena lagi UN bukan UN tutup ya, bukan gedung PBB tutup, cuma lagi dibatasi. Jadi tidak terlalu banyak pertemuan in person yang di gedung di markas besar PBB. Jadi orang working from home, kadang juga masuk kantor kalau dibutuhkan. Tapi mayoritas orang kerja dari rumah karena semua bisa secara virtual. Jadi sidang dari semua negara itu orang boleh lakukan secara virtual, begitu. Kalau Modi dan dari Perserikatan Phuket. Kalau Ibu Modi adalah salah satu petinggi di salah satu hotel yang cukup ternama di Phuket ya. Petinggi sih enggak, sama aja karyawan juga. Cuman kan bedanya orang di wilayah Asia Pasifik. Kita kan bekerja di bawah bendera Accor Hotels. Nah, brandnya kebetulan namanya Movenpick. Nah, nggak tahu kalau di Seattle atau di New York ada brand Movenpick. Cuman sebelumnya namanya brand Accor Hotels itu kan ada beberapa, ada Pullman dan Novotel. Sebelumnya kita di Novotel. Nah, sekarang ya istilahnya naik bintang lah. Kalau Novotel kan bintang 4. Movenpick itu naik 1 bintang, jadi bintang 5 gitu. Nah, tapi ya situasi pandemi corona begini, ya sedangkan UN aja membatasi aktivitas, apalagi kita perhotelan kan, yang berhubungan dengan masyarakat sipil. Jadi orang tambah lagi bandara juga di shutdown sama pemerintah. Oh, masih tutup masih tutup, internasional masih tutup. Nggak bisa ini. Domestik udah bisa, udah lalu lalang, udah lancar. Cuman kalau internasional hanya business purposes, jadi benar-benar hanya untuk dokumen bisnis atau apa gitu baru bisa. Kalau enggak, atau nggak mau terbang sipil boleh charter pesawat sendiri. Berarti nggak ada turis, Dang. Sorry, apa kita yang bertanya? Nggak ada turis, iya betul. DP Naluri mau batanya pas apa batanya. Mohon izin, soalnya itu mantan semua. DP insting apa tahan berarti ada harus berarti DP soul masih dapat kalau jadi host masih tunggu kotek, kita lupa bilang orang di sini kan dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas pekerjaan, jadi apapun supaya kantornya bertanggung jawab apa yang kita bilang. Disclaimer gitu ya toh. Iya disclaimer. Berarti kok nggak ada tamu Dang Mod? Nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi kosong, hotel pun tutup, banyak semua tutup di sini. Jadi orang dari April bayangkan orang tutup sampai rencananya sih kemarin Agustus mau buka.
Cuma karena pemerintah tiba-tiba postpone lagi, tunda lagi mau buka airport internasional, jadi orang lain mundur lagi mau buka. Jadi orang di sini cuma syukurnya masih apa? Domestik udah dibuka kan. Ya, Jadi orang berharap hanya market domestik doang, lokal. tidaknya ada. Memang situasi memang berat sekali situasi saat ini. Mari ya begitu. Tapi kan di New York juga kan sempat melewati masa-masa yang sangat sulit waktu itu. Oh iyo, mau keluar sampai keluar rumah, even like in front of our house itu nggak berani. Mau apalagi, aduh apa ya DP nama kalau orang bilang dan parno sekali, cuma mau pergi beli grocery 1 blok 2 blok di dekat rumah, pulang-pulang itu so rasa bagaimana ya namanya manusia gitu. Setelah itu akhirnya ya so mesti keluar ngana sayang. Kalau nyana mau makan tuh anak tuh, jadi ya tetap ya dalam nama Yesus jono orang keluar yang penting semua. Cuma kemurahan Tuhan sampai sama. Iyo, betul sekali. Pertanyaan tadi sebelum orang on, kita so jawab, kita baik-baik saja mau, enggak sakit, cuma better day, jadi pakai bandana tuh. Oh gitu. Iya, itu perlu kasih tahu for pemirsa. Iya, supaya ada bye-bye, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Mau sudah tawa. Boleh dok kita mau tarik sedikit ke masa lalu, bercerita masa lalu, enggak apa-apa tuh. Masa lalu. Boleh mau tanya ada sesuatu, kita penasaran. Kalau ada turis di hotel mod, nggak mesti dapat gaji, Dam. Aduh, ini kan pertanyaan yang bagus. Ini menusuk sekali kan. Kita mau tanya dan kita malu. Ya enggak apa-apa. Di sini kan waktunya belak-belakan Kak Tuto, enggak ada yang disembunyikan. Kalau makanya kita bilang di sini situasinya benar-benar berat ya, maksudnya dan maksudnya tapi ada sisi lain yang disyukuri. Hotel lain beberapa karyawan sudah laid off, maksudnya sudah dirumahkan tanpa digaji. Tapi puji Tuhan, orang di sini meskipun owner sampai 3 DP hotel, tapi dia masih kasih orang salary meskipun istilahnya kan orang harus punya istilahnya empati dalam situasi bencana ya. Iya. Orang nggak dibayar full katu 50% dari orang pay full salary. Tapi ya puji Tuhan lah 50% artinya yang penting kan ya nggak bisa, mungkin ya biasanya mungkin udah punya planning mau beli apa ya terpaksa tahan dulu nabung. Yang penting anak-anak mau beli apa? Ada planning. Ya namanya kan begitu orang sampai jauh-jauh kasih yang jadi TKI di luar negeri. Yang ibu jaga market tetap apa so jabatahan le. Iya, tetap bersyukur yang kalau orang lain katanya dapat apa-apa sama sekali itu, jadi orang tetap bersyukur sambil sama-sama berdoa supaya semua segera quote unquote normal. Kita lihat tahu gimana balik normal ulang. Nah itu sulit mungkin kalau menunggu vaksin atau bagaimana ya nggak ngerti ya. Cuman maksudnya yang lain orang kalau mau berkaca dengan orang yang lebih beruntung dengan pekerjaan yang yang nggak kena impact yang begini-begini ya mungkin malah buat orang yang pariwisata number one yang most impact kan karena corona ini ya itulah cuma ya apa-apa lah memang istilahnya kalau biasanya bisa nabung mungkin ini nggak hanya untuk survival mode lah bertahan hidup minimal uang pendidikan nggak terganggu makan minum anak-anak kebutuhan nggak terganggu itu aja. Nanti tahun depan tuh bagaimana? Siapa tahu nanti kalau ada bagian di UN, United Nations New York, ada yang butuh magang untuk bayar harian, untuk mungkin cleaning service. Atau mana pindah cabang di New York? Maunya begitu. Novotel New York kan ada tuh dari situ tuh. Iya banyak, iya. Cuma itu posisi yang ada, iseng-iseng cari waktu itu. Cuman kayaknya nggak ada posisi. belum stop. Posisi kan. Banyak. Teman-teman banyak yang ajak, ayolah ke itu, kita bilang kita mau kerja apa di sana, kecuali paling ya jadi server dulu di kayak macam kafe, restoran begitu, bawa bini anak, kalau kok cuma sendiri ya, so berangkat dengan segala. Berangkat dengan apa? Jangan saya keluar tuh, berangkat dengan titik-titik. Berangkat dengan titik-titik, so itu makanya masih sensor. Mau keluar tuh editor, mau editor mau sensor tuh iya toh.
Iya, kita kok mau baca cerita tuh orang pe nostalgia dulu boleh toh? Itu orang di Pacific TV zaman baheula dulu tahun berapa? Itu kita 2003, Ivon masih ingat itu 2000 berapa? Kita sendiri so lupa, kita memang lebih lama di TV Manado toh, abis itu baru di Pacific TV, memang nggak tahu lama, karena di Pacific TV setelah itu kita langsung masuk di Kementerian Luar Negeri. Jadi memang ya sama-sama TV ini no, katu Sulawesi Utara no, semua toh. Jadi tahun berapa itu 2001 kan orang mulai? Iya, kalau TVM duluan kan. Televisi Manado Kalau duluan. Pasifik 2003. Iya, betul. Pasifik 2003. Terus kita nanti join 2 tahun, 3 tahun setelah Pasifik jalan running setono. 2005 kalau nggak salah. Tadi sudah ada Ivon. Ivon so. Iya, kita 2005 juga, tapi cuma berapa bulan itu, memang cuma sebentar kalau di Pacific TV. Yang orang lama justru di TVM, Eka. Itu tuh orang dari zaman masih setting-setting alat sampai akhirnya orang tercerai-berai. Masih syuting pakai wig karena merasa kalau di TV enggak Pak mesti pakai wig tuh supaya lebih gagah. Oh, salah besar kau. Maksudnya tuh zaman baca berita dulu, kalau boleh sharing pengalaman tuh baca-baca berita dulu, ada pengalaman. Mau dijodoh. Aduh, pokoknya cuma orang kalau di TVN dulu orang ada program-program yang unggulan waktu itu, karena kan zaman dulu kan belum internet, nggak seperti sekarang ada streaming, sama pakai antena mandra dong bilang. Jadi orang program unggulan, pokoknya kalau Ivon itu dia Polis Line, pasti Ivon punya cerita itu. Baru Top News, orang kalau berita Top News pagi, siang, malam, petang. Yang kita cuma ingat waktu itu satu kali. Waktu Top News itu, kalau kita sih nggak ada kejadian aneh ya, cuman teman-teman yang di sana tuh ada Susan Palingan, ada Meta Wowor, ada Andre Dayo, dia Paula Talalo, Desi Weku di Trans TV sekarang. Zaman-zaman itu tuh, waktu kita ingat sekali waktu orang live, orang itu kan memang terjun dilepas begitu, nggak ada briefing, nggak ada coaching, nggak ada training gitu. Jadi pas Andre Dayo lagi sementara live, dia gempa. Oh Tuhan. DP gempa, orang mau kabur, dia tak tinggal di media. Aku ditanya, kita bagaimana? Tuh, ngana urus juga HP diri sendiri dulu, orang mau kabur. DP abis gempa itu dia lantaran DP namanya jurnalis orang dulu kan learning by doing tuh. Jadi dia belum ngerti itu apa tuh BMKG, belum ngerti itu kayak gitu-gitulah, belum koordinasi dengan BMKG masih kurang, karena kan orang memang betul-betul masih green, masih baru sekali. Kalau Andre bilang pemirsa, baru saja terjadi gempa dan gempa tersebut sebesar 9,5 skala Richter. Oh Tuhan, 9,5 skala Richter. My God. Ngana 7 aja tuh tsunami nomor 9. Boleh. 9 so Armageddon sayang. Aduh, ya pun itu lucu. Lucu ini pengalaman. Kalau itu enggak ada itu pernah salah cuma nama mungkin atau banyak. Tapi kalau yang salah cuma nama itu Phils Tumbel atau Susan Palingan Paula. Oh iya. Susan yang Meta pagi-pagi. Jadi Susan yang Meta biasanya kan orang kan baku-baku par itu trompe slogan masih Shalom and God bless you baku ada dulu toh. Aduh itu memang nempel hari-hari siaran. Iyo, jadi Susan kasihan, Susan minta maaf ya kalau ada di sini. Coba gue ngapain nama. Nanti klarifikasi ke belakang gitu. Susan dengan Meta kalau itu pagi-pagi juga. Susan dengan Meta, ini memang top. Pagi-pagi kasih yang siaran pagi, mungkin karena jiwa belum terkumpul di badan, orang Manado bilang. Jadi masih mengantuk-mengantuk tuh. Kalau TV nasional kan, ngana siaran jam 7 pagi, jam 4 subuh, ngana sudah jemput. Ya. Kalau di sini kan di Manado kan, dulu kasihan nggak ada DP SOP, maksudnya yang semua sendiri-sendiri. Jadi kasihan masih mengantuk-mengantuk, sudah hitung mundur, bumper masuk mulai. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Top News Pagi bersama saya Boku Haga dulu orang tuh. Dia BHG Susan PHG Meta opening bersama saya DPHG Pak Susan.
Susan Palingan. Kontak kaget. Kayak pada secumut tapi nama Susan lantaran gugup dia bilang, dan saya Meta Wower. Dulu sama kutukar nama. Aduh, kamu nggak salah. Mar, jangan salah. Itu it happens juga di TV nasional loh, RCTI. Sasa Yusra Yahya dulu zaman senior dulu. Nah, dengan siapa itu ya? So lupa gitu yang penyiar satunya yang cowok. Tertukar namanya, bayangkan. Ya itulah cerita-cerita unik orang sini kan. Anything can happen, especially in live ini kan, live show Live broadcast. gitu, live broadcast. Apalagi kalau kita sih, kalau orang pasti ada aja salah-salah Kang Mot. Maksudnya apalagi kalau kayak kita pernah kata orang program pagi itu apa Mot? Coffee morning ya. Coffee morning, iya. Coffee morning itu kan jam, jadi ada top news dulu, jadi ada program berita jam 7, dulu. Coffee morning jam 9 kalau nggak salah. Nah, jadi pernah kita ingin tahu udah kemana semua nih Modi dan yang lain-lain. Jadi kita mulai dari coffee morning, dari top news pagi, coffee morning, terus top news siang, dan lanjut malam. Taplak kan kita. DP terakhir pas top news malam, karena so capek tuh, ya walaupun ada DP jeda-jeda, namanya juga kan orang presenter harus selalu ini tuh di depan layar kan memang istilahnya harus selalu bagus dah. Jadi wah, iya, top news malam suka sekali mau pulang ke rumah tuh pas terakhir selesai Shalom and God bless you. Sudah kita kira kelar, kok kita veto. Ternyata kok masih muncul. Astaga, DP audio dia belum mati, astaga. Audio di master control. Jadi di master control belum kasih mati tuh audio. Kita shalom, God bless you, senyum, kong sambil kasih bersih-bersih kertas tuh pura-pura kayak gitu. Kong kita veto, dapat dengar. Pas kita pulang tuh tetangga bertelepon. Aduh, kayak pada sudah veto tadi abis siapa. Jadi sudah untungnya dapat potong gaji ya, yang model-model begitu. Sama apalagi kan kalau yang awal-awal orang syuting yang masih sangat terbatas gitu, peralatan sangat minimalis. Orang kita syuting pertama kali program Polis Line di batu-batu, terik matahari karena butuh lighting tuh nggak ada lampu. Aduh kasihan, kok mesti hafal itu produser udah bikin skripnya panjang mau mampus ya sudah sudah kelar memang 3 jam di bawah mataharinya. Aduh itu pun ya kelar lap dapat veto nggak bisa bahafal. Bagaimana mau konsentrasi siang bolong begitu kok mesti hafal tuh skrip. Anyway, but it was all fun. Kalau kita berpengalaman cuma yang itu, cuma pernah live kong lantaran cepat-cepat. Lupa di mana, setel banyak TV lah kok kita ada di lokal TV. Tapi harga tuh kamera, sementara semangat, kong kita baru lihat kita alis tinggi sebelah. Tapi sudah ada live, kita ya terpaksa mesti baking kan tuh. Karena kasih naik sebelah lagi kenapa alis terus selama live kan? Supaya seimbang. Kasih naik kening setengah gitu supaya imbang. Kita mesti terima apa adanya, terpaksa. Nah, sekarang tapi itu seru loh. Kerinduan di kampung halaman, boleh tahu Ivon apa yang paling dirindukan di? Aduh, mungkin suka sekali mau makan lobak kanaka. Kita favorit. Aduh, ya enggak ada. Aduh. Iya, kalau di Amerika, kalau di New York kan banyak sekali makanan Indonesia. Mau makanan Manado mau cari sebenarnya orang bikin tinutuan le boleh. Mar lo kanaka mau cari di mana le? Mau sampai di Patung Liberty, mau di mana le nggak ada. Jadi itu lo kanaka, aduh. Kalau kayak nasi kuning, kampu kodo begitu masih ada orang yang boleh baking di sini di New York. Cuman kalau lo kanaka iya, di sini banyak mod. Jadinya terlalu kangen-kangen sekali dan kalau mau makan panada ada, lalampa ada dan DP rasa memang otentik karena memang orang utama Manado katu yang baking. Cuma kalau lo kanaka sudah josnya ada lawang itu. Mod apa paling rindu? Kalau di Phuket, kalau di Bangkok mungkin lain ya. Kalau di Bangkok kan embassy Indonesia kan di sana. Jadi banyak lah sampai di sana tuh jualan tempe ada, di sini tuh nggak ada tempe.
Bayangkan kangen tempe kadang kok. Makanan dulu tuh orang hina-hina, apa itu cuma makan tahu tempe. Sekali luar negeri nggak ada tempe, memang rindu kok rupa apa. Nah, kira itu tempe itu dia, nggak kayak vitamin, mar DP rasa, udah murah meriah, mar enak. Nggak tahu di sini, kita belum pernah lihat ya, selama kita tinggal di sini hampir 4 tahun, belum pernah ketemu tempe. Kalau tahu segala macam model ada. Nggak ada orang Indonesia yang baking? Kalau di Phuket nggak ada, kalau di Bangkok ada. Phuket soalnya jarang orang Indonesia ke sini karena mostly kan kerjaan di sini itu hospitality tourism. Nah, kalau orang-orang Indonesia yang di sana itu yang di Bangkok biasanya ada orang di embassy. Kalau nggak di embassy, ada perusahaan-perusahaan di luar hospitality seperti itu di Bangkok. Nah, banyak orang Indonesia ke sana. Orang kita kalau ke Bangkok pergi jadi Platinum Mall, sementara di Platinum Mall itu kok connect dengan hotel kan, dia dengan Novotel. Sementara kita keliling-keliling lihat-lihat begitu, pas lewat gerombolan ada ibu-ibu dengan gadis-gadis cewek, pas lewat begitu selentingan kok dapat dengar di belakang. Itu kok mama su bilang ambil itu tadi. Orang Manado. Siapa ada di Mantos nih dia, bukan di Bangkok. Mungkin orang baku tawar dengan leher, so kok DP mama tetap nyana mau ambil. DP anak waktu itu, mama ini su bilang kok ambil itu tadi. Itu kok tuh pelasi orang lain ambil. Kalau di Bangkok kayak gitu-gitu dan di Platinum Mall, aduh, orang Manado. Orang kita pindah hotel, pindah di mall depan yang Platinum. Di situ orang bukan orang Manado sih, orang Indonesia lah. Rata-rata Indonesia yang tinggal situ kong dorang bawa dos besar-besar karena dorang jualan kan. Jualan lagi. Kirim ke Indonesia kong jualan lagi. Padahal itu baju-baju produk-produknya dari Cina memang super murah sih dan kualitasnya bagus. Itu dari Cina karena orang kan Bangkok dengan Cina kan satu daratan, bisa lewat darat. DP menang, bisa tekan kos, makanya harganya murah. Baju-baju murah-murah sekali di sana. Kita ada ini DP harus mengikuti YouTube keinginan kata itu aja, dia harus ada Q&A. Tunggu mau tanya, kalau Eka rindu apa kalau di Seattle? Kita nggak rindu apa-apa kesini, kita cuma rindu tapi mami. Karena kalau makan kita kan dia anak makan makan cuma sedikit, tapi mami kita rindu. Kita makan kok cuma begini, Tunggu, kita mesti bilang kalau tapi mamdeng paple ba uni kita kangen maka tuh pasti. Cuman kan kalau itu kita langsung pikir makanan. Mar, untung kan sekarang ada video call, ada apa, jadi kita hampir tiap hari itu. Jadi kalau malam di sini, pagi di Manado tuh, kalau kita mamdeng pap juga kan di Malalayang sana di rumah terus. Jadi kan tuh yang mesti baku saling menguatkan biar di rumah kan orang sendiri kan awal-awal 1-2 minggu di rumah stres tuh, jadi ya mesti saling baku kontak. Kalau saudara di mana, kakak di mana, adik di mana. Nggak ada rencana mau ke Indonesia liburan atau apa begitu? Tolong dengan keadaan begini, mungkin mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan tahun depan, mamdeng pap. Harusnya kita mamdeng pap rencana datang bulan April ini. Cuman kan kalau dengan COVID begini, mudah-mudahan tahun depan. Kalau Tuhan berkenan tahun depan boleh datang ulang. Kak, ini Ivo ini dia di New York, jadi runner dia. Semua kegiatan running dia blok, dia list satu. Ya, Mar, kita ada daftar 12 race di New York City. Sudah dalam 1 tahun ini batal semua, kita kan harusnya ikut New York Marathon tahun ini batal ya, Mar. Mungkin memang belum jodoh kan tuh, dan tahun depan. Ya, Mar, gara-gara itu menginspirasi kan tuh, gara-gara kan kita juga masih boleh dikatakan DP bahasa halus dan overweight. Jadi enggak mau, kalau kita dia bahasa halus kan dia enggak gede kuat, cuma fol sadiki begitu. Fol sadiki iyo, cuma offside dan Mar nyanda no. Iya, karena kita udah diet 2 bulan terakhir ini karena
terinspirasi dari itu. Amanda kan juga runner. Lihat Ngana dengan Amanda gitu bilang, ih, lihat orang so jadi kita katanya nggak running, kita cuma jalan karena kan kita masih overweight. Dokter bilang, jangan dulu itu kan impact Ngana pe join. Ngana boleh no, kalau lari juga boleh, tapi kasihan maksudnya kasihan Ngana pe dengkul, dan kalau dalam jangka waktu panjang nanti di usia tertentu Ngana so sakit-sakit dengan pe itu. Jadi jalan, dan itu 2 bulan. Puji Tuhan ya jalan terus, termotivasi, dan benar ternyata Amanda bilang kalau Ngana udah jadikan itu semacam rutin, dia akan melepaskan katanya endorfin ya, hormon endorfin, itu bikin happy, memang bikin edik jadinya ternyata. Dulu kan aduh bayangin kalau jadi glowing, cuma lari di tempat. Yang penting ya nggak lari dari Oh iya, nggak masalah. Yang penting kan ada kardio atau ada pembakaran gitu loh. Jangan cuma intake, nggak ada outtake-nya, makan terus nggak ada yang keluar. Itu termotivasi juga dari situ terbilang memang betul ya benefitnya jalan kaki, jalan karena kita pikir kalau mau lari 10 kilo baru mau pikir Kak 10 kilo kalau Ngana mau lari itu, so berat. Tapi kalau jalan, setelah Ngana lewati 2-3 kilo pertama, dan Ngana mulai fun gitu, mulai enak. Apalagi kan sekarang udah ada musik, Ngana boleh dengar musik. Dan Phuket kan terkenal dengan pantainya, jadi Ngana bisa jalan di pantai. Waduh, benar-benar pengalaman. Memang pandemi ini ada sisi, tergantung dari sisi mana Ngana mau lihat, no. Kalau Ngana memang rasa suffer, ya memang betul. Tapi di sisi lain, jadi Ngana punya ada hobi, kebiasaan baru yang bikin Ngana lebih sehat gitu loh. Dan memang 2 bulan ini resultnya ada 7 kilo, makanya Ngana bilang, nggak terlalu kentara. Iya, 7 kilo tuh, coba kalau waktu sebelum pandemi. Bodoh. Tapi 7 kilo itu pun masih long way to go lah, masih. You'll get there. Ya, slow but sure. Maksudnya dulu kan itu sekali, dan tertekan sekali, dan kalau mesti mulai lagi, kita sibuk kerja segala macam. Sekarang karena so enak ketemu DP enak, jadi malah rasanya kalau ndak jalan tuh rasanya kemarin belum jalan, hari ini harus ada yang kurang. Betul itu memang sehat itu menular ternyata, meskipun hanya lewat lihat di IG, lihat. Mantap memang. Thank you buat motivasinya. Aku bertanya apa Kak? Ngoni sudah apa kita? So abis DP waktu, jadi mana kita ini dia. Mau mati sendiri ini segala rupa ini dia, karena bukan kasih yang kameramen, bukan DP setelan semua mungkin. Jadi kalau so hilang. Ya itu beda kan, kalau host infotainment dengan host news. Kalau host infotainment pasrah dengan narasumber. Kalau news orang ramah. Itu narasumber so meluangkan waktu kan, itu suatu yang kita berterima kasih sekali. Jadi kita tidak mengundang narasumber untuk dibantai di sini. Jadi kita undang untuk orang bersenang-senang di sini tuh. Yoi. Happy. Betul. Nanti orang bertanya di video yang berikutnya. Topik yang berbeda. Hari ini menyenangkan sekali. Ya, kita senang sekali dapat Ngoni tersenyum, tertawa dan sebagainya. Harus itu. Kalau kita mau suka tertawa mau rasa-rasa membalumpa dari sini, cuma kan kita mesti jaga itu, jangan nanti itu kursi terlalu tinggi, kalau kita malin tuang di sini lagi tinggi sekali di kursi. Jadi kalau mau lihat tinggi sekali, kalau kita terlalu banyak bergerak bisa malin tuang kita dari sini. Jadi sedia bagi ngoni kan so lewat itu, bagaimana DP. Tapi by the way, Seattle ke New York itu berapa jam sih? Kalau bisa lewat darat dan udara dong pastinya. Pokoknya kalau ada pesawat kayaknya 4 jam mungkin. 4 jam? Jauh ya? Pantas, iya benar-benar jauh. Soalnya orang dari sini dekat. Kalau banyak oto boleh. Oh iya. Iya memang
Soalnya sampai zona waktu ini kan tuh beda kan. Sama Iya, aja kayak misalnya dari Aceh ke Papua misalnya, itu zona waktunya udah jauh sekali. Udah lari jauh sekali kan. Mesti kasih tahu Kak, orang ini baku janji dengan 3 zona waktu yang berbeda. Jadi setengah mati buku atur. Kita di sini GMT plus 7. Kita mau pamit, mau kasih berhenti ini chit chat kita sonin tahu mau kasih berhenti bagaimana ini. Sudah juga tuh. Mati Kak, makasih banyak ya, so undang patorang. Makasih banyak loh. Kita mesti makasih lepang ngoni di tengah-tengah ngoni pe gegap gempita kehidupan. Aduh, gegap gempita. Gimana itu? Terus di tengah ngoni pe kehidupan yang berdinamika yang gegap. Harga. Iya, ngoni masih mau meluangkan waktu dengan kita yang kita pe channel yang masih kecil mungil ini sama dengan kita, mudah-mudahan ya berkembang. Semoga lancar, berkembang terus, sukses selalu. Thank you semuanya. Selalu. Ivon, salam sukses buat Modi, salam buat suaminya Ivon, salam for Eka, anak-anak semua, sehat, stay healthy, stay safe, dan Tuhan memberkati semuanya. Tentu orang ulang, boleh mau ulang? Habis dan ini, habis. Boleh mau ulang bulan depan? Ulang. Dengan topik yang berbeda. Topik yang berbeda ya, betul ya. Oke. Mau ulang bulan Terima depan. kasih pemirsa. Selamat malam. Oke. Shalom. Siapa mau tutup ngasal dia ngoni tutup Jodan. Kita selesai ngoni tutup. Dan pemirsa, dengan berakhirnya percakapan tadi, Ivon kasih tips mau ditutup, oke? Sudah kita Kasih apa? ini. Ivon kasih tips sesuatu kayak untuk pemirsa ya gimana sesuai. Oke. Mau ditutup, oke ya? Oke, terima kasih banyak Eka, terima kasih viewers, pemirsa, penonton dimanapun Anda berada. Yang paling penting saat ini untuk tetap sehat, tetap bahagia, and be kind to one another. Saya Ivon Mewengkang. dan saya Modi Sumaiku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam talkshow berikutnya. Shalom. Shalom and God bless you. Iya. God bless you. Mantap. Thank you. All right.